Ya, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat berjumpa kembali di mata kuliah BIM di minggu ke-8 ini ya, mata kuliah Building Information Modeling. Untuk sebenarnya ini saya adakan untuk dua kelas di hari ini. Oke, teman-teman semuanya seperti yang sudah saya sampaikan di WhatsApp grup perkuliahan hari ini, saya mulai lebih awal karena nanti saya ada kegiatan rapat prodi yang harus dilakukan. Jadi saya mulai lebih awal. Nah, untuk mengawali teman-teman bisa mulai mengisi presensi terlebih dahulu ya. Tadi sudah saya bagikan di WhatsApp grup kelas. Nah, silahkan langsung diakses, langsung dicoba. Barangkali ada yang trouble, bermasalah, silahkan langsung sampaikan. Oke, lanjut ke minggu 8 ya, teman-teman. Mungkin saya jelaskan terlebih dahulu eh, evaluasi tentang UTS-nya. Nah, jadi ini mungkin saya share dulu atau mau saya sampaikan evaluasi terlebih dahulu tentang UTS. Jadi UTS teman-teman semua sudah mendapatkan nilainya ya, sudah tahu nilainya ya. Eh, bentar. Nah, ini saya share. Ini adalah hasil UTS teman-teman nilainya ada di sini. Ini saya share dulu. Oke, sudah terlihat ya di sini ada hasil UTS dari em, tiga kelas yang saya ampu ya. Jadi saya mengampu tiga kelas, kelas A. Di sini hasil UTS-nya teman-teman bisa lihat. Mungkin saya scroll ke bawah. Ini di kelas A begitu hasilnya. Kemudian yang ini adalah hasil UTS untuk kelas B. Ini kelas B. Saya scroll ke bawah. Oke, nah yang ini adalah hasil UTS untuk kelas I. Ini saya scroll ke bawah. Oke, oke. Sedikit mengevaluasi dari ketiga kelas yang saya ampu. Perbedaan yang paling signifikan di kelas itu yang terjadi. Jadi ketimpangan nilai tinggi dan nilai kurang itu terjadi di kelas kelas A ya, kelas A dan kelas B ya. Nah, jadi untuk kelas I saya melihat ini nilai sudah di atas rata-rata sudah di atas 66, 65 paling rendah. Oh, tetapi juga ada yang 40. Tapi tidak banyak. Nah, tapi kalau di kelas A dan kelas B, mungkin kelas A dulu saya sampaikan. Di sini kelas A ada yang tidak mengumpulkan UTS, ada berapa orang nih? Satu, dua, tiga. Tiga orang tidak mengumpulkan UTS, kemudian nilai di bawah baik atau di bawah 60 itu masih cukup banyak nih. Jadi 60 itu masih belum baik ya. Untuk bisa mendapatkan nilai baik itu 61 ya teman-teman ya. Untuk bisa mendapatkan nilai baik ya, baik 61 minimal. Lalu untuk lulus mata kuliah ini nilainya untuk lulus bagaimana? Nilainya 41. Itu cukup atau C. Nah, nah, ini kalau sudah tidak ikut UTS itu sudah kehilangan setengah nilai dari nilai ujian. Jadi nilai ujian itu kalau di prosentasekan kurang lebih 60% ya. Kurang lebih kalau saya ingat, saya cek itu kurang lebih 60%. Jadi kalau dibagi dua UTS dan UAS ya,
Itu berarti kan 30%. Nah, ini besar sekali nilainya. Ini apakah nanti kemudian bisa dapat nilai B untuk yang tidak ikut UTS itu masih memungkinkan karena nilai mingguan itu 40%. 40% dari semua tugas total misalkan nanti ada 10 tugas katakanlah. Jadi satu tugasnya 4% gitu. Kalau mengerjakan semuanya dan nilainya sempurna 100 semua berarti dapat 40%. Lalu kemudian UTS tidak mengikuti tapi UAS mengikuti dan nilainya sempurna maka 30%. Nah, 40 tambah 30 itu sudah 70%. Jadi masih ada kemungkinan ya. Dengan catatan tugas mingguan tidak ada yang kosong, nilainya sempurna atau nilainya A gitu, nilainya baik ya. Dan dan UASnya nilainya juga sempurna itu 70. Nah, ini maka nanti diperhatikan teman-teman ya. Dan juga teman-teman yang belum mendapat nilai baik itu diperhatikan. Ini kalau di 30%-nya berarti kan nilainya berapa? 18 ya. Ya, oke lanjut. Yang kelas B ya. Kelas B evaluasinya masih lebih baik dari kelas A. Dalam artian baiknya bagaimana? Baiknya semuanya sepertinya mengumpulkan ini nggak ada. Oh ada sih satu ya. Lebih. Oh satu dua. Dua. Oh dua ya. Tiga. Iya sama tiga. Tapi di sini rentang nilainya lebih beragam di atas 60 ya. Yang di bawah 60 itu berapa orang ini? Hanya enggak ada. Semua di atas 60 ya. Di bawah 60 itu tidak mengerjakan. Berarti ini sebenarnya sudah banyak yang baik. Baik, baik itu maksudnya bagaimana? Baik itu ketika diminta untuk mengerjakan denah tanpa potongan itu ada semua produknya. Sudah mengumpulkan, ada gambarnya, namun ada sedikit miss di informasi, di detil, di eh, apa namanya informasi tambahan tentang gambar-gambar tertentu itu masih belum lengkap, tapi sudah baik. Nah, itu ya. Jadi ini untuk kelas B, jadi ya rentangnya juga cukup beragam. Ada 41, jadi masih masih cukup, masih belum baik. Jadi biasanya kalau cukup itu apa? Cukup itu artinya dia ngumpul UTS tepat waktu, tidak terlambat, cukup ya. Tapi belum baik, belum baiknya apa maksudnya? Belum baik di yang diminta denah tampak potongan belum belum lengkap. Gitu ya. Jadi mungkin masih belum ada potongan, mungkin ya gitu ya. Gitu. Terus kalau yang sudah 80 ke atas, 80 80 ini belum belum A, tapi hampir A. 75, 80, 78 itu hampir A. Hampir A itu maksudnya bagaimana? Kalau kalau A dulu ya, A itu artinya adalah dia nilainya 81 ke atas ya. Lebih besar sama dengan gitu. Nah, itu artinya sudah baik, sudah mengumpulkan semua yang diminta sesuai dengan yang diperintahkan. Jadi denah tanpa potongan, skalanya benar 1:50, ada arsiran, ada furniture, ada elevasi, ada pola lantai lengkap dan ditambah ada sesuatu yang ditambahkan gambarnya. Di detailnya itu ada sesuatu yang membuat nilainya lebih detail lagi, lebih lengkap lagi. Ya, jadi effortnya, effortnya yang dilihat itu terlihat sangat baik sekali dikerjakan dalam waktu yang tepat gitu. Jadi memang kelihatan kalau yang hanya mengerjakan 3 hari sebelum pengumpulan UTS, 1 hari sebelum pengumpulan UTS itu terlihat sekali. Jadi memang ini UTS Take Home itu dimanfaatkan waktunya untuk mengerjakan ya teman-teman ya. Jangan coba belajar lagi dari pengalamanmu ini, UTSmu ini. Kalau kamu mendapatkan nilai yang kurang maksimal,
barangkali karena mungkin waktu mengerjakanmu itu kurang banyak itu ya di apa dikonsistensikan di apa namanya di ya satu hari 1 jam terus itu tapi di konsisten itu ya. Eh, bahkan juga ada yang nilainya hampir sempurna 95 itu minor-minor banget ya hanya sedikit sekali yang mungkin nggak pas tapi ya sudah benar sudah tepat gitu ya. Ini beragam sekali ini kelas nilai kelasnya ya. Jadi ini lanjut lagi di bawah ada juga yang 96 ada yang 95 gitu ya. Nah, terus kemudian yang kelas I, ini kelas I, ini saya lihat kelas ini lebih baik dari kesemuanya karena ini nilainya sepertinya sudah di atas 70 ya. Di atas ya masih ada beberapa yang 60 65 40 ini 40 ini eh, belum cukup. Mau dikatakan cukup itu belum. Nah, cukup itu ya mengumpulkan tapi tidak tidak niat itu belum cukup. Jadi ini kayak cuman sekedar ikut-ikut UTS itu kalau 40 itu ya. Jadi ya hadiah istilahnya kalau ikut hadiah itu hadiah penggembira gitu. Penggembira. Jadi tolong ini ditingkatkan ya. Jadi supaya mendapatkan nilai yang maksimal supaya targetmu untuk mata kuliah ini dapat nilai apa sih itu tercapai gitu. Ya. Em, oke, mungkin itu teman-teman evaluasinya perlu saya coba buka enggak ya? Coba saya buka aja deh, coba contoh ini. Coba ini yang saya share udah muncul belum nih? Saya stop share dulu deh. Nah, ini oke. Oke deh mungkin saya lewatin aja. Kita langsung aja ke yang berikutnya. Jadi teman-teman untuk yang materi minggu 8 sampai dengan minggu 14. Nah, ini akan saya tunjukkan. Kita saya sampaikan tentang apa begitu ya. Secara garis besar, ini teman-teman nanti akan melanjutkan 3D model atau gambar yang dikerjakan ketika UTS. Jadi teman-teman kemarin ketika UTS kan mendapatkan pembagian gambar ya sesuai dengan NPM-nya, NPM ganjil atau NPM genap gitu kan. Itu teman-teman akan melanjutkannya. Seperti apa maksudnya? Ini kurang lebih seperti ini nih. Jadi bentar, ini saya share screen untuk. Nah, oke, ini sudah muncul ya, teman-teman. Jadi gini, teman-teman, kemarin teman-teman sudah dapat NPM ganjil genap, dilanjutkan dalam artian apa? Di finishing, selesaikan 3D modelnya. Maksudnya bagaimana 3D model yang diselesaikan itu dilengkapi dengan elemen-elemen penunjang lainnya seperti struktur dari pondasi, kemudian dari rangka atap. Ini seperti ini rangka atap, kemudian ada em, reng, usuk gitu ya. Kemudian ada pondasi tangga, ada balok, ada sluh, ada balok cantilever dan sebagainya. Intinya wajib selesaikan dulu.
Nah, sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu apa sih? Tahap berikutnya itu tahap 4D, ya, tahap 4D, 5D, 6D. Jadi tahapan dalam BIM itu kan 6 6D. Ini kok D gini ya, 6D. Jadi yang teman-teman kerjakan sampai UTS itu kemarin tahapan 3D atau 3 dimensi. Tahapan 3 dimensi itu ada panjang, lebar, tinggi, ada volume gitu ya. Ada bentuknya, ada 3D, 3 dimensi. Nah, untuk bisa lanjut ke 4D, syaratnya ini harus sudah selesai dulu. Jadi tadi kan di hasil evaluasi UTS tadi yang saya sampaikan tadi, ada yang nilainya belum baik, ada yang masih belum cukup juga. Itu wajib untuk menyelesaikan. Nah, maka ini saya beri waktu 1 minggu, teman-teman ya. 1 minggu untuk menyempurnakan 3D modelnya. 3D modelnya masing-masing sesuai dengan NPM yang didapatkan. Dilengkapi dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing gitu. Maksudnya gimana sih? Kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing itu tidak harus sama dengan yang saya buat. Misalkan rangka atap yang saya buat seperti ini. Jumlahnya sekian. Pak, tapi saya ada pemikiran yang lain. Boleh, monggo. Nggak masalah. Yang penting ada. Supaya nanti ketika dilakukan 4D, 4D itu kan tahapan di mana kita menghitung jumlah material atau bill quantity gitu ya. Itu muncul hasilnya, kelihatan hasilnya. Kalau belum dibuat, nanti nggak muncul apa-apa. Kosong gitu ya. Nggak ada ini strukturnya yang dibuat, struktur rangka atap. Nah, nggak ada. Jadi teman-teman wajib membuat terlebih dahulu. Bentuknya, materialnya bebas, menyesuaikan dengan kepercayaan dan keyakinan teman-teman. Misalkan kalau saya gunakan di sini baja ringan gitu ya. Nah, teman-teman, Pak, saya tapi kalau baja ringan nggak cocok di atap saya. Bentuknya mungkin berbeda dengan yang saya buat. Nggak masalah, pakai rangka atap kayu pun ya boleh gitu. Yang penting ada. Terus kalau cara buatnya gimana Pak? Boleh dengan yang saya lakukan, saya di sini pakai namanya truss ya. Nanti structural truss, terus kemudian nanti di top hatch ke bentuk atap itu boleh. Kamu mau bikin pakai cara lain pun juga nggak masalah gitu. Banyak sekali tutorial, banyak sekali langkah-langkahnya, banyak jalan menuju rumah. Yang penting tujuannya semuanya selesaikan 3D modelnya gitu ya. Mulai dari rangka atap itu ada mungkin nanti kalau pakai kayu ya ada gording, ada reng usuk dan sebagainya gitu dilengkapi dan juga ada balok-balok, ada dak juga. Jadi ini ada balok, ada lantai dak ya, ada kemudian ada di sini ada balok latai mungkin balok untuk yang tangga ini. Jadi di sini ada baloknya ya sesuai dengan lokasi tangga masing-masing ya tangganya terus ada pondasi tangga ya intinya semua dibuat nah ada sloof juga ada pondasi juga nah, terus Pak kalau menurut saya bangunan 2 lantai itu pondasinya tidak batu kali tapi pakai misal pondasi tiang panjang gitu misalnya ya boleh nggak masalah atau footplat atau apapun deh yang menurut kalian itu pondasi yang tepat gitu. Ini kita nggak ngomongin desain soalnya, tapi itu sebenarnya kita ngomongin adanya 3D model ya. Jadi tidak ada benar salah untuk struktur, untuk desainnya itu nggak ada yang salah. Yang salah itu kalau kamu nggak ada 3D modelnya itu yang salah karena tahapan berikutnya harus ada dihitung 4D, 5D, 6D. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya beri semua semua kelas yang saya ampu tuh sama. Waktunya 1 minggu untuk menyempurnakan gitu. Terkait struktur wajib ada. Terus selain selain struktur apalagi pintu jendela. Nah, kemarin kan mungkin teman-teman ada yang bikin pintu jendelanya itu hanya di bagian tampak aja gitu ya. Itu sekarang harus dibuat di semuanya, di semua ruangan. Di jadi harus harus di semua apa namanya? Semua sisi, semua denah itu harus ada
pintu dan jendelanya. Jadi semua yang tidak terlihat di gambar tampak pun harus dibuat kayak jendela yang di sini juga ya. Jendela, terus kemudian ada pintu, pintu ya, pintu, jendela, semua harus dibuat. Gitu, teman-teman. Railing, apa ya, semua. Jadi 3D modelnya jadi. Furniture pun juga silahkan dibuat, dimasukkan, dilengkapi lagi, dimaksimalkan. Ya, itu teman-teman. Oke. Oke ya, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke penjelasan 4D, ini 4D, 5D, 6D. Jadi kalau terbagi jadi minggu 8 sampai 14 itu kan ada 7 pertemuan atau ya 7 pertemuan, 6 sampai 7 pertemuan itu kita bahas 4D, 5D, 6D. 5D mungkin nanti kita lewati karena ini sebenarnya sudah include, ini kan nanti kan RAB sebenarnya, RAB dan penjadwalan itu bisa kita masukkan ke tahap ini. Jadi utamanya tuh di 4D dan 6D. Nah, intinya itu terus kalau yang 6D, tahap 6D ini, tahap 4D itu adalah tahap bill quantity, menghitung materialnya, menghitung jumlah materialnya. Kalau 5D itu menghitung biaya dan juga penjadwalan urutan pekerjaan itu pakai software yang lain selain Revit. Kita karena kita pakai Revit kita skip dulu ya. Kalau yang 6D itu tahap analisis energi ya. Tahap analisis energi ini tahap akhir nanti yang kita belajar simulasi, teman-teman. Simulasi pakai Revit. Kalau teman-teman kemarin di semester 3 itu belajar fisika bangunan ada simulasi pakai Ecotech, pakai Revit, pakai em, apa Ladybug dan sebagainya itu kan pindah-pindah software ya. Ada kerentanan data yang tidak masuk, perbedaan data. Kadang-kadang diekspor error lah, pecah lah objeknya kalau lengkung nggak muncul, itu kan rentan sekali terjadi error. Nah, di Revit ini bisa sekalian langsung menghasilkan analisis energi, simulasi pencahayaan, simulasi view, analisis tentang em, apa namanya thermal, tentang solar solar panel itu semua bisa dilakukan. Nah, hanya teman-teman perlu dipahami ada syaratnya. Syaratnya teman-teman harus punya apa? Harus punya ini nih, akun Autodesk yang saya lingkarin di atas. Itu harus punya, harus login, harus terhubung ke internet. Nah, Pak, kemarin saya sudah pakai Crack. Waduh, kalau pakai Crack nggak bisa karena ini harus akses namanya cloud server, nanti namanya Autodesk Insight. Ada di sini nih di bagian atas di analyze. Nah, di sini ada energy optimization, ada nanti di sini ada energy model, optimize, generate, ada nanti ada plugin lah istilahnya gitu ya yang kita akses untuk melakukan simulasi analisis 6 dimensi. Ini besok deh tahap-tahap akhir aja. Itu syaratnya harus punya akun Autodesk. Maka tolong teman-teman semua mahasiswa disiapkan gratis membuat akun Autodesk itu, gratis untuk bisa dapatkan lisensi juga sangat mudah. Nanti teman-teman daftar aja sebagai student gitu. Nanti akan dapat edukasi, lisensi edukasi selama 1 tahun dan itu bisa diperpanjang terus setiap akhir tahun. Jadi misalkan sudah mau habis, tinggal sebulan gitu, tinggal diperpanjang lagi aja. Caranya nanti tinggal upload KTM atau kartu tanda mahasiswa atau transkrip nilai atau apapun yang bisa membuktikan kalau kamu itu adalah seorang student di UTY gitu. Ya, terus nanti baru kemudian bisa mendapatkan akses untuk mendownload plugin menggunakan cloud server. Jadi cloud server itu maksudnya gimana? Cloud server itu kalau bayangkan kamu render pakai komputermu sendiri gitu kan. Nah, tapi kalau ini render tapi dikirimkan ke server di cloud gitu. Jadi mereka yang renderkan kita langsung dapat hasilnya. Nah, karena kita edukasi maka ini biasanya terbatas tuh. Ada storage-nya itu terbatas. Kalau dikatakan kalau ya teman-teman mungkin kalau udah pernah nyobain artificial intelligence itu kan banyak juga website-website
Yang kalau free itu cuma bisa 10 kali gitu kan, atau berapa gambar. Gitu. Nah, itu juga sama. Ini juga license education itu terbatas storage-nya. Nanti kalau penuh bisa dihapus, jadi nggak masalah. Tapi syaratnya itu dulu ya, untuk 6D. Dipersiapkan aja dari sekarang lisensinya gitu. Nah, lisensi edukasi itu hanya bisa diberikan untuk Autodesk yang downloadnya resmi dari situs Autodesk. Nah, jadi eh, tidak masalah 2017 bisa, 2000 sampai yang terbaru 2024 juga bisa. Semua semua produk Autodesk akan berlisensi jika kamu punya akun itu. Autodesk itu ada AutoCAD, ada 3ds Max, ada Revit, ada Tinkercad, ada banyak sekali itu semua bisa dapat itu kalau kamu punya akun. Nah, itu ya teman-teman ya. eh itu dipersiapkan. Oke deh, saya lanjutkan. Ini saya contohkan ya 4D ya. Kalau misalkan teman-teman sudah selesai 3D modelnya. Oke. Misalnya ya saya anggap 3D model saya sudah selesai. Misalkan meskipun belum sempurna. Saya jadikan contoh aja. Misalkan gini, saya mau menghitung 4D ya. 4D saya mau menghitung jumlah dinding yang ada di project saya ini. Jumlahnya berapa gitu ya. Ya, caranya kita teman-teman masuk ke view ini, view, kemudian di sini ada schedules. Nah, di sini bagian ini nih ada schedules or quantities. Ya, ada graphical column schedule, ada material take off, ada sheet list, ada note block, ada view list. Nanti coba kita bahas satu-satu ya. Oke, maksudnya apa sih? Em, ini schedule or quantities sama material take off itu mirip-mirip, mirip-mirip menghitung jumlah, bedanya lebih detail material take off ya. Kalau ada kata-kata material tuh berarti ya material sampai detail, material dari mungkin nanti sampai ke energi dari material yang dihasilkan. Misalkan ada kemampuan penyerapan termal, ada itu sampai ke sedetil itu material take off. Tapi kalau schedule and quantities itu terbatas nanti hanya mungkin ke jumlah sederhana aja gitu. Yaudah kita langsung coba aja nanti ya. Kalau graphical column itu ya penjadwalan untuk kolom. Udah tadi udah sangat jelas sekali graphical kolom bentuknya nanti grafik gitu. Terus kalau sheet list itu membuat kop sheet list sama seperti kalau kalian di bawah sini ada sheet, ini diklik kanan new sheets. Nah, itu caranya sama. Sheet list itu kalau diklik nah, tapi sheetnya bedanya kalian bisa masukkan eh, apa namanya kategori-kategori penamaannya. Siapa yang menggambar, digambar kapan dan sebagainya itu bisa diedit gitu ya. Kemudian note block itu lebih ke seperti membuat catatan untuk bisa dibaca ketika dilihat orang lain misalkan gitu ya. Misalkan misalkan digambar ini gitu misalkan nanti ada note block. Nah, ini note block. Nanti dikasih tanda panah terus penjelasannya apa gitu. Oke, terus view list itu kalau yang saya pahami nanti untuk bikin daftar isi ya, view list. Jadi apa aja view yang kamu buat di sini kan ada macam-macam. Ada atap, lantai satu, lantai dua, itu nanti kita bisa bikin daftar isi dari situ. Oke, coba kita langsung aja, coba ya, coba-coba. Kita schedule and quantities, kita klik aja. Nah, ini apa nih yang mau kita coba hitung? Misalkan di sini ada banyak sekali kategori yang bisa kita pilih. Misalnya apa ya? Misalnya pintu, doors. Di sini ada doors. Ya, misalnya ini dulu deh, doors. Oke, gitu ya, doors. Saya mau coba menghitung pintu yang saya buat di project ini. Ya, maka di sini saya coba pilih parameter apa yang kira-kira bisa menunjukkan nih, count gitu ya. Count kan kalau diartikan jumlah ya, jumlah gitu. Terus misalnya cost. Kalau cost ini kemarin kita nggak masukkan parameternya, jadi
nggak ada ya. Kita pilih family and type dulu deh. Family and type itu maksudnya nanti masuk ke family apa, terus tipenya jenis pintu apa, gitu nanti akan muncul. Kemudian apalagi nih ada function heat transfer coefficient. Kita kemarin nggak atur di situ. Keynote level deh, coba deh level tuh maksudnya nanti mungkin lantai satu, lantai dua gitu ya, posisinya di mana gitu. Terus di sini teman-teman nggak masalah kalau mau coba-coba yang lain. Maksudnya mau misalkan mau masukkan manufacturer gitu, ya nggak apa-apa, cobain aja, masukkan aja. Nanti paling kosong datanya karena kita nggak memasukkan gitu informasi itu, ya nggak memasukkan informasi di model itu, jadi kita nggak dapat. Tapi ya nggak apa, cobain aja. Thickness coba masukkan, thermal resistant atau apa, seal height coba masukkan gitu. Apalagi coba thermal resistant coba masukkan ya ini ya. Ya ini misalkan kita udah masukkan semuanya gitu. Terus teman-teman bisa atur nih, ini nanti akan jadi sebuah tabel. Jadi yang paling atas itu akan jadi em, kalau di tabel nanti informasinya akan muncul di paling kiri. Sampai akhirnya kalau di paling bawah dia akan muncul di tabel di paling kanan gitu. Kalau misalnya ada posisi yang kurang tepat, misalkan harusnya yang paling sebelah kiri itu level Pak, paling biar kita tahu dulu dia lantai berapa gitu, di lantai berapa. Misalnya gitu. Ini caranya ngaturnya di sini ya, digeser ke atas bawah. Kalau sudah bisa di oke aja nanti muncul, biasanya muncul tabel baru. Nah, ini nih. Ternyata thermal resistance-nya sudah ada datanya tuh. Tapi yang kosong di bagian model sama manufacturer. Jadi nggak kalau nggak ada datanya kosong gitu. Makanya tadi apalagi kalau nggak ada 3D modelnya ya kosong, nggak keluar tabelnya. Itu ya, nggak ada objek 3D modelnya. Nah, coba kita pahami, kita baca hasilnya. Kalau di atas ini namanya jadinya door schedule. Kalau mau dirubah namanya bisa diklik aja. Tadi kan kita mau ngitung jumlah pintu ya. Ya, misalkan gitu. Di project rumah ya bebas penamaan, silahkan rename aja jumlah pintu. Terus di sini teman-teman bisa lihat level ya. Level di sini kalau mau dirubah jadi lantai gitu juga bisa di apa namanya di rename. Enggak pun juga enggak apa-apa. Boleh silahkan. Ini juga bisa dirubah jadi jumlah. Jadi ini kita ketahui dulu nih, ternyata di lantai satu, ada pintu di lantai satu dan ada pintu di lantai dua, gitu ya. Ini ada lantai dua, jumlahnya satu, jenisnya apa? Jenisnya komponennya namanya M single flush, gitu, dengan ukuran milimeter ya, 76 cm dan tingginya 2 meter gitu. Manufacturernya kosong karena kita nggak masukkan datanya, modelnya juga kosong. Nah, thickness ketebalannya 51 mm atau 5 cm. Seal height ketinggian dari lantai nol, jadi nggak ada yang ditinggikan dari lantai, semuanya nempel di lantai untuk pintu ya. Nah, di sini juga ada lagi thermal resistance. Thermal resistance datanya juga udah ada meter meter apa nih? Kilowatt dan sebagainya. Ini saya belum paham juga nih. Ya, tapi sudah ada datanya gitu ya. Kalau kalau mau mengedit bagaimana? Ini teman-teman di sini bisa edit. Misalkan tadi kan ini kosong ya, manufacturer mau saya hapus aja. Jadi ya ini fields-nya saya klik, manufacturer sama model saya hilangkan gitu karena nggak ada isinya. Mau saya tambahin misalnya apa ya? Misalnya ya coba-coba deh frame material misalnya ada nggak? Terus di oke. Oh kosong juga. Oke, coba lagi yang lain. Coba misalnya kos. Barangkali ada. Oh, kosong juga. Kalau mau diisi ya bisa. Misal harganya berapa gitu. Itu juga bisa. Tapi kan manual yang isinya ya. Oke, saya hilangkan aja. Terus misalkan gini deh. Sekarang misalkan saya mau em, ini sudah benar, sudah data ini aja yang saya butuhkan. Tapi saya mau filter. Saya mau jumlah pintu tapi di lantai satu aja. Jadi jumlah judul pintu judulnya adalah jumlah pintu di
lantai satu gitu ya. Nah, ini kan harus saya filter nih. Lantai dua saya hilangkan. Nah, caranya gimana? Kita bisa gunakan filter nih di sini. Edit. Terus di bagian level ya, karena kan tadi ini lantai ya. Saya pengennya pintu yang di lantai satu aja yang muncul ya. Jadi level equal sama dengan di lantai berapa nih yang mau kita munculkan. Lantai satu misalkan. Terus di OK. Nah, jadi ini sekarang kita bisa langsung dapat informasi pintu yang hanya ada di lantai satu. Oke, terus kemudian saya pengen tahu jumlah pintunya. Ini kan belum tertotal hitungnya ya, masih masih satuan satu 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 gitu. Saya mau tahu berapa totalnya. Totalnya bisa kita hitung di caranya di sini nih, di sorting dan formatting. Di jumlah count ini kan masih no calculation ya. Kita masukkan calculation total. Nah, oke, lalu di sorting dan grouping ini coba atau grand totalnya kita nyalakan dulu deh. Nah, coba muncul enggak? Nah, muncul ya. Ini di sini eh, total pintu yang ada di lantai satu itu ada 7. Nah, oke, terus dengan tipe seperti ini gitu. Ya, mungkin kalau di project kali ini karena jumlah pintunya sedikit masih kurang begitu efisien ya. Tapi bayangkan kalau projectnya itu besar, jumlah lantainya banyak, ini saya rasa akan sangat membantu sekali gitu. Kamu nggak perlu ngitung pintunya satu-satu. Nah, dan ini juga bisa langsung dicari ya. Pintu ini di mana sih? Misalkan gitu ya. Pintu ini yang jenisnya 0, yang 76 cm kali 2 meter ini di mana sih lokasinya? Itu bisa kita langsung cari di sini, highlight in model ini. Dipilih misalnya mau cari yang ini gitu. Terus di highlight in model, terus kita bisa cari nih. Oh, nggak kelihatan di sini, cari di gambar yang lainnya, different view. Oh, ternyata tuh di situ pintunya. Jadi kita bisa langsung tahu, oh ternyata pintu tadi itu mengacu ke data ini gitu. Ya, jadi langsung bisa. Atau gini deh, kita bagi jadi dua view gini. Nah, gitu kan bisa langsung kelihatan. Mana tadi ya, sebentar. Jumlah pintu lantai satu. Nah, ini kan bisa langsung, kalau kita klik, nah ini langsung langsung ke highlight ya. Maksudnya pintu yang di situ. Nah, nih kalau pilih ini, nah itu pintu yang di sini. Langsung ketahuan. Jadi memang kalau di BIM itu teman-teman tidak bisa lagi memanipulasi data. Semua data yang kita buat di awal ya akan muncul apa adanya, ukurannya, bentuknya, namanya, itu semua akan muncul sesuai dengan yang dibuat gitu ya. Jadi nggak bisa lagi nanti bikin RAB di markup harganya, jumlahnya dan sebagainya. Ini contoh yang untuk pintu. Contoh yang lain juga bisa kita buat juga. Misalnya apa ya? Kita mau hitung jumlah Windows gitu. Misal Windows ada nggak Windows? Oh, nggak ada. Oh, ada nih Windows. Nah, Windows. Kita bisa coba. Sama kayak tadi kita mau mengetahui jumlahnya, count, terus kemudian family and type, tipe dan komponennya namanya apa, terus misalnya tingginya, misalnya level mau dia di lantai satu lantai dua, terus seal height gitu ketinggian dari lantai ya, seal height, terus misalkan apalagi solar heat gain coefficient, nggak apa-apa masukin aja, thermal resistant coba masukin. Lebar width coba ya, oke, coba ini kita masukkan semuanya deh, nggak masalah. Terus kita atur misalkan yang paling kiri itu tadi sama kayak lantainya dulu deh, lantainya dulu. Terus jumlah, jenis family sama tipenya, tinggi, seal height. Coba ya kita oke aja. Nah, ini muncul banyak ternyata nih jendelanya teman-teman di project yang saya buat ini. Jadi
Ini coba saya tutup dulu. Nah, ini ya. Jadi dari level bisa ketahuan posisi jendela di lantai satu, lantai dua, lantai satu, lantai dua. Sama kayak tadi. Oh, ternyata ada langsung ketahuan jumlahnya, langsung ketahuan family type-nya. Ya, ukurannya 400 kali 1500 lebarnya ya. Ketinggiannya 1500 sama dengan yang ada data di sini ya, sama. Seal height itu ketinggian dari lantai 600 atau 60 cm. Nah, oke, terus kemudian solar heat gain koefisien. Ini nanti kalau untuk simulasi memang kita perlu data-data ini nih. Solar heat gain, thermal resistance dan sebagainya. Itu ya. Em, Sama kalau kita mau memfilter tadi, kita gunakan cara yang ada di sini. Sekarang coba saya mau filter berdasarkan bukan berdasarkan lantai, tapi saya mau coba berdasarkan seal height-nya gitu, misalkan yang sama-sama posisinya di ketinggian 600 dari lantai gitu misalnya. Ya sama filter di sini. Kita pilih aja misal seal height equals 600 ya. Nah, oke. Nah, ini adalah data window, data jendela ya, data jendela dengan seal height 600 gitu. 600 dari lantai. Jadi ternyata di lantai dua juga ada. Nggak harus selalu di lantai satu karena 600 itu hitungannya dari acuannya dari lantai ya. Lantai satu ada, lantai dua ada. Jadinya jenisnya eh, jenisnya beda ya. Family type-nya teman-teman ada lihat ada yang berbeda, tapi dia 600 ya gitu. Atau kalau enggak ini jendela gitu aja. Sekarang saya mau coba berdasarkan em, apa ya misalnya ya dari lantai tadi kayak sama dari lantai satu. Nah ini muncul data jendela yang ada semua di lantai satu. Kalau ini saya ubah jadi lantai dua, ini semua muncul data jendela yang ada di lantai dua. Ya gitu ya. Bikin aja schedules yang baru, nanti dikasih nama jendela lantai satu, jendela lantai dua, dan seterusnya. Gitu. Ini tadi ini namanya jendela di lantai dua. Gitu. Nah, sekarang, nah kalau 3D modelnya udah jadi itu enak, tinggal ngitung, tinggal schedule doang gitu ya. Kalau belum ada itu yang ribet tuh, harus dibuat dulu. Oke, lanjut. Sekarang mau coba material take off ya. Tadi ini kan schedule sudah ya. Sekarang material take off. Nanti graphical column nanti terakhir aja deh ini. Oke, material take off. Material take off itu sama nih, kayak keluar apa nih yang mau dihitung gitu ya. Pilihannya sama banyak ya. Ada doors juga, ada furniture, ada floor, ada eh, atap, ada stairs, ada misalkan saya mau wall dulu deh. Saya mau ngitung dinding gitu, wall. Itu penamaannya bisa dirubah di sini dari sejak awal juga bisa, wall gitu ya. Nah, bedanya material take off itu apa sih? Material take off itu di sini available fields-nya lebih detail. Jadi kalau teman-teman amati tadi di schedule itu tidak ada ini nih, tidak ada fields untuk material ya. Ini sekarang ada tambahan material, material model, material description, material area, material volume. Nah, ini kita pilih aja. Oke, gitu ya. Jadi kita pilih jumlahnya dulu kan kita tadi milih kita pasti ingin mengetahui jumlahnya, kita ingin mengetahui letaknya di level berapa, ada nggak level? Level level nggak ada. Level itu kata lainnya apa ya? Base constraints, base offset. Mungkin ini base constraint untuk mengetahui dinding yang mau kita hitung itu di lantai berapa gitu. Coba deh kita coba-coba deh base constraints. Terus family and type tentu kita masukkan. Kita perlu tahu dinding terasram atau dinding batu bata gitu. Atau mungkin ada dinding yang lain ya. Terus
Coba heat transfer koefisien juga nggak apa masukkan, nggak masalah. Length panjang dindingnya, ukuran panjang dindingnya. Nah, ini di sini kita bisa masukkan lagi material area. Ada lagi misalnya material volume gitu. Coba aja deh nanti muncul apa gitu. Terus apa lagi? Oke, bedanya sama volume ini apa? Coba kita masukkan. Ya, oke, kita oke aja. Oke, nah ini teman-teman ya bisa terlihat muncul tabel di mana kita bisa langsung mengetahui dinding yang kita buat di project kita ini. Ada kita ketahui di level di lantai satu, terus kemudian family and type-nya di sini ada dinding bata. Pak, kok di tempat saya namanya nggak dinding bata ya? Ini sebenarnya penamaan kalian ketika kalian duplikat itu kemarin ya. Jadi ketika teman-teman duplikat kemarin kan saya selalu mengingatkan untuk selalu duplikat ya. Jangan gunakan komponen bawaan ya, karena nanti datanya itu akan muncul di sini. Nah, itu terus juga kemarin saya minta teman-teman untuk detail ya, ketika menduplikat itu detailkan informasinya. Misal tebal dindingnya, jenis dindingnya itu biar nanti ketika di tahap 4D ini, perhitungan jumlah material ini terlihat dengan jelas itu dinding jenis apa gitu. Nah, ini kalau teman-teman kemarin menduplikat dengan nama dinding batu bata ya namanya jadinya dinding batu bata. Nggak masalah. Beda dengan saya pun nggak masalah. Ini cuman eh, menginformasikan nama komponen yang kalian buat kemarin. Itu dinding bata 150 artinya tebalnya 15 cm. Terus di sini di bawah ada dinding trasram ya, dinding trasram. Terus dinding. Nah, ini kemarin juga saya coba saya beri nama dinding bata warna kuning, dinding bata warna merah ini gitu ya. Itu terus ya sepertinya penamaannya mirip-mirip seperti itu aja. Nah, sekarang misalkan saya mau filter tadi ya, sama filter misalkan saya mau yang dinding di lantai satu aja atau gimana gitu, ya bisa filter aja nggak masalah. Oh ini heat transfer koefisiennya nilainya kosong, kita hilangkan aja. Oke, length itu panjang, panjangnya 5 meter, panjangnya 4 meter, material area 21 meter persegi, material volume 2,33 meter kubik. Nah, kalau teman-teman amati ini ada yang berbeda ya. Material volume sama material ada ya yang volume ini angkanya lebih besar yang volume karena kalau volume itu artinya dia keseluruhan volume dari objek. Tapi kalau material ya dinding itu kan ada terbagi jadi beberapa material. Ada batu bata yang kalian buat kemarin di struktur itu loh, yang ada finishing, ada batu bata itu terpisah jadi per bagian. Makanya kalau material volume itu jadi lebih detail. Kalau volume dia keseluruhan. Jadi satu dinding ya batu bata ya finishing itu totalnya 3 meter kubik. Tapi kalau ini coba kita cari dah ini dia gambar yang mana sih? Di highlight aja. Hmm, nah ternyata dia dinding yang ada di sini nih. Ya, jadi di sebelah sini yang di highlight ini keluarnya di situ. Gitu ya teman-teman ya. Em, terus kemudian saya pengen tahu jumlah. Saya mau filter dulu deh. Saya mau filter dulu dinding yang ada di lantai satu aja, misalkan gitu. Base constraint-nya itu di lantai satu aja. Oke. Nah ini sekarang udah saya filter dinding yang hanya di lantai satu aja. Saya mau hitung sekarang volume yang dibutuhkan untuk membuat dinding ini keseluruhannya ada berapa, misalnya ya. Nanti untuk membantu menghitung RAB itu loh. Jumlah semen, jumlah batu bata gitu kan, perlu ada perhitungan volume. Nah, caranya tadi di sini dulu, formatting dulu ya. Yang mau kita hitung
Yang mana nih? Volume ini atau volume ini? Enggak. Oh, yang volume ini nggak bisa dikalkulation ya. Yang material volume yang bisa dikalkulation. Oke, coba kita hitung calculate total. Oke, terus di sini di bagian bawah grand total. Muncul nggak? Nah, muncul teman-teman. Jadi total dinding yang jadi kita bisa 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 bilang juga kalau dianggap jadi pekerjaan dinding gitu ya. Mau dibuat jadi pekerjaan dinding di lantai satu, penjadwalan gitu. Ada 88 pekerjaan dinding. Nah, kita bisa nyebut gitu langsung. 88 pekerjaan dinding di lantai satu, di mana ada total volume yang dibutuhkan untuk dinding tersebut adalah 45,84 meter kubik. Nah, nanti kalau dimasukkan ke tim bill quantity, tim RAB kan bisa langsung dikonversikan tuh ke jumlah batu bata, berapa yang dibutuhkan, atau hebel, atau batako, atau apapun ya. Itu kan bisa langsung ketahuan tuh. Nah, terus kalian langsung dikalikan biaya kan langsung bisa ketahuan. Jadi sangat memudahkan sekali nih pakai BIM ya, bisa langsung ketahuan berapa jumlah material yang dibutuhkan. Ini untuk dinding, kita bisa hitung lagi yang lain. Jadi sebenarnya tadi ya pesan saya tadi yang di awal tadi, kalau 3D modelnya sudah lengkap, perhitungannya jadi lebih mudah gitu. Misalkan, nah saya mau hitung lagi yang lain, misal tadi sudah pintu, jendela sudah, sekarang saya mau coba apa ya? Apa ya coba coba aja di sini ada kolom, ada ceiling, ada bahkan saya juga masih belum paham ini conduit, curtain panels, curtain wall, door, atau kita coba-coba aja. Bahkan ada sampai ke pipe pipe insulation, MEP fabrication. Ini memang kalau tahapnya lebih detail lagi sampai ke utilitas bisa juga dihitung ini. Kalau space itu apa ya? Space coba kita masukkan space. Nama ruang. Nah, saya kepikirannya program ruang otomatis yang bisa langsung ketahuan nama ruang, besaran ruang ya, misalkan gitu ya kan. Banyak kan untuk studio itu program ruang kan paling penting tuh. Coba ya kita pilih aja rooms. Nah, misalnya saya mau misalnya ya area, terus nama ruang ada nggak? Nama ruang. Kalau count jumlah, level dulu lah, level. Ada okupansi, number, name. Nah, name, okupansi, apalagi wall finish, coba wall finish. Okupan, okupan sama okupansi bedanya apa? Oke deh, nggak masalah, nggak ada yang salah. Dicoba aja, di oke gitu. Munculnya apa? Oh, ternyata nggak muncul apa-apa. Berarti saya belum bikin nama ruang ini. Ya, mungkin ya. Nah, ini jadinya kalau teman-teman belum bikin apa namanya modelnya, belum bikin informasinya, jadi belum muncul. Udah belum ya saya buat ya? Oh belum, memang belum, saya belum saya kasih nama. Mungkin kalau teman-teman yang sudah bikin muncul namanya gitu. Nama ruangnya apa? Kemarin tuh kan kalau mau bikin nama ruang tuh di mana sih? Sebentar. Ini ada namanya ada room separator gitu kan. Ya, ini kebetulan model yang saya buka ini nggak ada nama ruangnya teman-teman ya. Jadi room schedule-nya kosong ya. Ya, sayang sekali nih, saya nggak bisa menunjukkan. Tapi kalau sudah teman-teman buat nama ruangnya, saya kira nanti akan muncul nih areanya berapa besaran. Atau kita coba deh biar nggak jadi misteri terbesar abad ini. Coba kita, wah ini kok ada yang error nih apa nih? Oh udah ya, misalkan gini. Nah ini gini,
Memberi nama ruang. Ini nanti harus diedit lagi nama ruangnya. Waduh, error enggak. Oke, oke. Ya, gini. Oke, ini harus di. Ini kok nggak ada pintunya ya? Ini bener nggak sih model yang saya buat nih? Mungkin harusnya ada pintunya sih. Belum saya buat pintunya berarti. Ya, oke deh. Ini, oke. Terus ini apa nih? Ini mungkin room. Oke, ini mungkin ditutup biar. Nah, nggak apalah, error-error dikit. Nanti kan ini cuma buat contoh aja. Em, nah, udah. Belum saya rubah namanya nggak apa-apa. Ini buat contoh aja. Muncul nggak sekarang di room schedule? Nah, muncul ya teman-teman ya. Langsung kita bisa ketahui areanya, berapa luasannya, eh, di level berapa, lantai satu gitu kan. Terus di nama ruangnya juga bisa langsung kita ketahui. Saya tadi belum merubah namanya, jadi namanya masih room-room semua. Nah, ini juga kita bisa langsung hitung ya. Kalau di programming itu berapa sih sebenarnya luasan areanya itu ya bisa juga langsung aja di formatting area, calculate total. Nah, misalkan gitu. Eh, oh kelupaan tadi di sini harus dicentang dulu grand total. Nah, tuh langsung ketahuan ya. Langsung ketahuan area untuk luasan lantai satu itu adalah 119 meter persegi. Udah nggak bisa bohong lagi bikin program ruang ya. Saya tuh selalu menemukan nih di studio lah, di tugas akhir bahkan ya. Orang bikin program ruang sama desainnya itu beda. Kan lucu banget ya. Yang didesain seperti ini, tapi program ruangnya kok beda luasannya. Kan jadi lucu nih. Nah, makanya nih sudah nggak bisa bohong lagi ya kalau pakai Revit ya. Udah nggak bisa lagi memanipulasi data, jumlah luasan lah, jumlah pintu lah. Bahkan nanti kalau mau dihitung sampai ke material, jumlah volume RAB itu udah nggak bisa bohong lagi. Memang ini memang jadi sesuatu yang sangat membantu sekali ya, terutama untuk klien. Jadi klien itu nggak akan ter apa namanya, termanipulasi data itu itu teman-teman ya. Ini tadi lantai satu, yang lantai dua belum saya, kebetulan di file ini yang saya buka itu ternyata belum ada nama ruangnya, tapi kalau teman-teman sudah buat detail baik lengkap itu saya rasa nanti muncul room schedule. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan tentang schedule, tentang material take off? Kayaknya yang paling sering dipakai ya cuman ini aja sih, dua ini. Kalau graphical column schedule itu apa sih? Coba kita coba. Apa nih? Muncul tabel pekerjaan kolom. Tuh, kolomnya dia posisinya di A1, kolom posisi di A2. A2 grid ya maksudnya ya. Jadi kalau di tempat kalian sudah ada gridnya, A1 itu mana sih? A1 A1. Oh, jadi ini pekerjaan kolom untuk A1. Coba kita. Nah, ini ya langsung terselect di mana nih dia? A1. Terus jadi kalau dibuat jadi tahapan pekerjaan itu bisa kita runtutkan. Oh, dari A1, A2, A2 apa nih?
garis-garis A3, B2. Ternyata A1 itu cuman sampai ketinggiannya cuman sampai 400. Nah, kalau A3 AB apa kolom B2 ketinggiannya sampai sini. Ya, jadi bisa ketahuan em, tinggi kolomnya tuh. Nah, ini ada ya juga yang hanya ada kolomnya muncul di lantai 2. Ini di mana ini? Jadi bisa langsung ketahuan ya. Ada kolom yang posisinya tiba-tiba nggak meneruskan jadi lucu ya. Posisinya di D. Wah ini apa ini? Kayak kacau nih model saya nih. D kolom mana sih dia? Nanti ini ya udah nggak masalah. Ini kita bisa tahu jadinya oh ada kolom yang menerus sampai lantai 2, ada yang cuma di lantai 1, ada yang cuma di lantai 2. Nah, itu juga ya. Oke, ya gitu ya teman-teman. Ini namanya graphical column schedule. Penjadwalan untuk kolom tapi dalam berupa grafik gitu. Gitu. Terus coba lagi ya. Ini tadi ada lagi view sheet list, sheet list. Ya bikin sheet, bikin kop. Tapi kita bisa masukkan parameternya, parameter apa yang mau kita masukkan di kopnya. Misalnya check by gitu ya, dicek oleh siapa, digambarkan oleh siapa, revisi keberapa, desain digambar oleh siapa, drawn by, sheet name, nama nama kopnya, sheet number gitu. Coba kita oke munculnya kayak gimana. Oke. Nah, oke ini ya muncul jumlah. Jadi kalau teman-teman sudah bikin kop yang banyak di sheet sini, nanti akan muncul di sini nih. Nah, sheet number A101, denah lantai 1, autornya siapa gitu, desainer, checker. Ini bisa kita edit aja, drawn by misal Hendro gitu. Ada nggak bisa nggak? Nah, misalkan gitu. Design by, nah, dirubah gitu. Check by dosen, misal gitu. Current revision ras 1 bisa di ini nggak? Oh nggak bisa. Oke deh. Ya, nanti kalau di sini teman-teman bikin cop yang baru, new sheets gitu, misal terus kita kasih nama jendela di jendela jumlah pintu di lantai 1 kita masukkan gini. Terus nanti teman-teman bisa masukkan model pintunya seperti apa, misalkan di sini juga bisa. Misalkan gini, ya dilengkapi dengan gambar-gambarnya misalnya. Terus ini di rename jadi pintu, jumlah pintu lantai 1 misalkan gitu. Nah, di sheet list akan muncul otomatis ya. Akan muncul otomatis em, apa namanya? em, Copy yang sudah kita buat ya. Itu teman-teman lebih lebih ke menginformasikan aja ya kalau di bagian schedule sini nggak mendesain nggak membuat model lagi tapi ya menginformasikan apa yang udah kita buat. Makanya kalau udah lengkap lebih bagus. Note block itu coba kita coba. Coba bisa munculnya apa sih ini? Oke, ini dia munculnya list list lagi ya, tipe dan count. Note block itu berarti dia kayaknya di sini nih. Entah mana ya di sini. Annotate ya, simbol ya. Bener nggak? Ya coba ini. Eh, bener nggak ya? Oh muncul ya, M center line ya satu ini. Bentar, ini berarti misalkan saya taruh di sini.
Terus di sini bisa kita jadi dia sebenarnya menghitung menghitung kalau misalkan ada sesuatu yang kita tambahkan dengan simbol tadi, simbol M not a row. Misalkan gini, bukan bukan M center line. Ya, ini biasanya dipakai kalau untuk revisi sih memberitahu orang lain kalau di situ ada revisi gambar. Hei, coba lihat gambar ini, di bagian ini ada yang perlu diperbaiki gitu. Kalau ada kolaborasi dengan pihak yang lain, itu jadi lebih mudah pakai ini, pakai note block. Jadi nanti akan muncul di sini, ini lokasinya di mana sih? Oh, highlight in model, langsung muncul gitu. Kayak gitu, teman-teman ya. Eh, fungsinya gitu, yang biasanya dipakai. Simbolnya bisa macam-macam, bisa angka, bisa bisa garis panah, bisa yang macam-macam. Nah, misalnya arrow, arrow nggak muncul. Ya oke deh. Tapi gitu ya teman-teman. Contohnya ini kurang lebih gitu. Terus yang terakhir apa tadi? View list, view list coba. View list coba kita masukkan aja apa ya? Coba seat name, seat number, scale, view name. Coba eh, ya munculnya apa? Oke, view list itu berarti ini apa? Gambar-gambar yang dari view ini semua muncul penamaannya dan juga skalanya. Ya, mungkin kayak bikin daftar isi gambar kalau di cop itu mungkin di halaman daftar isi itu masukkannya dari sini mungkin ya. Jadi ada langsung lantai satu, lantai dua. Nah tinggal di filter aja. Ini kan lantai satunya ke tulis dua kali, ini juga tulis dua kali. Kita filter, filter nanti kira-kira berdasarkan apakah berdasarkan sheet number atau berdasarkan apa gitu. Ya, teman-teman ya. Prinsipnya gitu. Karena ini kebetulan project ini belum selesai, jadi ya memang masih banyak yang kosong ya, sheet number, sheet name gitu. Ya, silahkan. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Karena saya rasa materinya sudah sangat untuk pengenalan kegiatan minggu 8 sampai 14 saya rasa sudah sangat jelas ya. Intinya adalah 3D modelnya diselesaikan dulu 1 minggu, silahkan besok minggu depan kita eh, view list view apa namanya scheduling. Terus ya barangkali review 3D modelnya dulu ya biar bisa kita hitung bareng-bareng. Tadi pondasi belum saya hitung, tadi rangka atap belum saya hitung gitu ya. Besok minggu depan aja. Gitu teman-teman. Bagaimana ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silahkan kalau ada. Oke, sepertinya sudah sangat mudah dipahami ya. Intinya Intinya adalah di BIM ini teman-teman 4D, 5D, 6D itu akan sangat bergantung pada tahap yang sebelumnya 3D modeling. Terus tadi juga saya ingatkan mulai disiapkan untuk akunnya, akun Autodesk-nya karena nanti akan digunakan untuk simulasi energi di tahap 6D itu. Oke, itu aja teman-teman. Mungkin untuk kegiatan kuliah kita hari ini. Terima kasih atas atensinya. Selamat menyelesaikan 3D modelnya. Besok minggu depan kita detailkan lagi ini pakai scheduling, material take off ya dan seterusnya. Oke, terima kasih. Saya tutup untuk perkuliahan minggu 8 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.